Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman semua udah ngeklik video ini ya. Jadi harapannya video ini semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami mengenai materi pertemuan 6 kita di mata kuliah ilmu bahan bangunan ini. Oke. Maaf, di sini saya coba ngedit videonya dan menayangkan wajah saya ya. Maaf itu kalau agak mengganggu, cuman kayaknya terlihat apa ya, kayak unik aja gitu. Saya lagi coba-coba aja. Ya semoga tidak mengganggu teman-teman. Oke, yang kedua, pertemuan 6 kita ini merupakan pertemuan pertama pasca UTS ya. Jadi teman-teman kalau sudah UTS ya harapannya semoga semua hasilnya bagus, tidak ada yang mengecewakan. Oke, itu yang ketiga, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kita lanjut. Jadi pertemuan 6 kita ini dalam kuliah ilmu bahan bangunan itu adalah mengenai baja. Jadi ya baja, saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan material ini. Teman-teman sudah melihat itu di mana saja, di tempat tinggal teman-teman, di jalan, atau bahkan di mall atau di banyak tempat. Ini sudah tidak asing lagi ya kita lihat. Cuman dari segi bahan bangunannya, baja sendiri ternyata belum terlalu banyak digunakan sebenarnya. Yang sampai saat ini masih banyak digunakan adalah ya beton bertulang ya, beton pracetak ataupun beton konvensional. Tapi coba kita telusuri bagaimana material ini eksistensinya, asal usulnya, lalu serba-serbinya seperti apa. Check this out. Oke, yang pertama kita menuju definisinya. Untuk definisi sendiri, ini secara kimiawinya, baja sendiri merupakan logam paduan ya, atau logam besi yang sebagai unsur dasarnya terdiri dari beberapa elemen termasuk karbon. Karbon ini C ya. Nah, untuk kandungan unsur karbon dalam baja sendiri itu berkisar ada 0,2% hingga 2,1%. Ada juga referensi yang mengisarkan itu dari seingat saya 0,4% sampai 1,6% ya. Nah itu persentase dari berat sesuai grade dari baja tersebut. Elemen lain penyusun dari baja adalah itu ada karbon atau C, lalu mangan atau Mn, lalu ada fosfor atau P, lalu ada sulfur atau S, lalu ada silikon atau Si, dan sebagian kecil ada oksigen atau O, lalu ada nitrogen atau N, dan aluminium atau Al. Nah, secara skop teknik sipilnya, baja sendiri merupakan suatu jenis bahan bangunan yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, sifat, dan kekuatannya sangat cocok untuk pemikul beban. Kita bisa bilang dia baja di sini adalah alternatif lain selain dari beton bertulang ya, atau beton pracetak. Nah, oleh karena itu baja banyak dipakai sebagai bahan struktur, misalnya untuk rangka utama bangunan bertingkat sebagai kolom atau baloknya ya, kemudian sebagai sistem penyangga itu yang di terowongan atau jembatan, lalu ada hanggar, ada menara antena, itu sutet gitu ya. Ya banyak lah teman-teman lihat kayak menara Telkom XL itu dari baja, lalu dari ada jembatan baja, rangka baja yang dari dulu ada itu di mana-mana kita banyak jumpai. Lalu ada dinding penahan tanah, lalu ada fondasi tiang pancang, lalu ada bangunan pelabuhan, lalu ada struktur lepas pantai, lalu ada tangki-tangki minyak, tangki-tangki ya. Kemudian ada pipa penyaluran minyak, air atau gas. Ini yang banyak terdapat di lepas pantai. Nah, dari definisi ini kita bisa tahu bahwa baja sendiri punya eksistensi yang cukup baik atau bagus di bangunan sipil
yang sekarang banyak kita tempati atau banyak kita lihat keberadaannya. Kemudian lanjut, nah kalau yang kemarin-kemarin seperti batu alam, agregat, beton dan sebagainya punya pedoman, si baja sendiri pun punya. Jadi pedoman yang ada ini tujuannya adalah untuk memberi batasan, aturan dan arahan mengenai spesifikasi, penggunaan dan pelaksanaan pembangunan dari material misalkan beton atau baja. Nah, di sini skop kita sekarang adalah baja. Pedoman yang digunakan itu namanya PPBBG. PPBBG ini dipublikasikan atau diluncurkan tahun 1987 yang merupakan itu pedoman perencanaan bangunan baja untuk konstruksi gedung ya. Lalu yang terbaru ini terakhir pada tahun 2002 itu sudah berubah standar nasional Indonesia, sama juga itu membahas mengenai perencanaan bangunan baja untuk konstruksi gedung. Nah, ini sedikit gambaran mengenai aplikasi baja ya teman-teman untuk bahan bangunan. Ya, teman-teman lihat di sekitar lingkungan teman-teman sudah banyak. Ini ada di luar negeri pun banyak ya jembatan-jembatan kabel steel yang dari baja. Lalu rumah-rumah kita sekarang, rumah teman-teman mungkin ada yang rangka atapnya dari baja juga, dari baja profil. Lalu ada nih yang paling ekstrim nih ya. Ini untuk struktur utama penopang dari, atau kita sebutnya bracing dari suatu gedung ini yang cukup tinggi itu udah pakai material baja yang dikompositkan dengan beton. Lalu ini ada struktur utama juga yang berupa kolom dan balok, itu udah dari rangka baja. Ini bisa untuk parkiran susun. Lalu ada rangka kuda-kuda. Di kampus kita juga rangka kuda-kudanya sudah baja dengan konfigurasi tertentu. Nah, ini beberapa contoh aplikasinya ya, jadi gambaran untuk teman-teman juga. Jadi gambaran awal lah untuk kita ke step selanjutnya. Nah, ini aplikasi yang lain yang tadi kita bahas sudah ada menara menara listrik, lalu menara antena, lalu ada rangka struktur utama, ada rangka untuk kuda-kuda, lalu ada rangka untuk crane, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang terakhir, ini rangka untuk balok-balok di, ya kita bisa bilang ini untuk bangunan-bangunan bertingkat ya, yang tidak lebih dari 5 lantai. Ini teman-teman kalau ke gedung Fatek yang nanti 2, itu yang gedungnya PWK, teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat ini balok dari baja seperti ini wujudnya, yang ada punya rongga di tengah-tengahnya ya. Ya, ini juga pembalokan dari baja. Nah, yang di sebelah kanan ini wujud bahan mentahan sebelum semua itu diolah menjadi baja profil, baja beton dan sebagainya. Ini ada berupa baja plat, kemudian baja profil, ada baja beton, ada baja plat, ada alat sambungnya gitu ya. Oke. Untuk asal usul atau cara pembuatannya di baja sendiri itu awalnya terbuat dari bahan utama dari unsur alam berupa biji besi dan besi tua yang terdiri dari bahan campuran seperti silikon, mangan, kemudian karbon, fosfor, sulfur, dan bagian-bagian terkecil seperti oksigen, yang kemudian bahan-bahan alam tersebut itu dilakukan pembakaran sehingga terbentuklah suatu cairan besi tadi yang dibakar dalam suhu yang temperatur tinggi. Nah, lalu baja-baja yang teman-teman tahu sudah mempunyai bentuk tertentu tersebut berasal dari proses pencampuran bahan-bahan yang dibakar dengan temperatur yang sangat tinggi ini. Untuk metodenya dari penemu-temu terdahulu sudah melakukan. Ini ada beberapa metode yang sampai saat ini masih
digunakan juga itu ada proses Thomas, ada proses Martin, kemudian ada proses Besmar, lalu ada proses dapur elektor. Ini kita cukup tahu saja, ada beberapa pemakai metodenya, tapi yang terpenting untuk pengolahan atau pembuatan si baja sendiri sehingga menjadi baja yang utuh dan siap digunakan itu umumnya dilakukan pembuatan dengan cara pencampuran dari bahan Fe, kemudian dicampurkan dengan silikon, mangan, karbon, fosfor, dan sulfur dengan sedikit oksigen dalam suhu tinggi hingga terbentuklah baja yang kita sering gunakan sampai saat ini. Oke. Kemudian keuntungan dari baja itu kita bisa lihat di slide. Ini yang pertama itu mempunyai kekuatan yang cukup tinggi dan merata. Seperti yang pernah saya bilang tadi, baja merupakan ya bisa dijadikan alternatif dari penggunaan beton bertulang atau konvensional. Punya kekuatan yang tidak jauh beda juga dengan si beton, karena untuk baja sendiri ini sangat kuat terhadap beban tarik atau gaya tarik. Sehingga kita sering lihat juga beton sering dikombinasikan dengan tulangan baja. Itu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan beton yang lemah terhadap kuat tarik, tapi kuat terhadap gaya tekan. Nah, dengan adanya baja ini sendiri, si beton tadi terbantu untuk mengcover gaya tarik yang bekerja dalam beton tersebut. Kemudian struktur dari baja umumnya ya relatif kecil ya dan ramping. Jadi ini berdampak untuk kemudahan juga mobilisasi. Otomatis kalau kecil beratnya juga lebih ringan ya. Lebih ringan itu memungkinkan pengerjaannya juga pengerjaan untuk pondasinya juga lebih hemat karena pembebanan jadi otomatis lebih kecil karena bentuk yang kecil, ramping dan ringan tadi. Kemudian sifatnya juga ini seperti mainan anak-anak ya yang knockdown yang bisa bongkar pasang karena baja juga didominasi oleh produk yang fabrikasi atau sudah tercetak duluan. Jadi prinsipnya baja itu mudah untuk dibongkar pasang. Tinggal nanti saat pelaksanaan konstruksi tinggal disambung oleh beberapa alat sambung itu seperti misalnya kayak baut, kemudian dilas atau dipaku itu bisa. Nah itu ya beberapa keuntungan dari baja sehingga ini sangat ideal sebenarnya ya kita gunakan untuk konstruksi. Sudah beberapa ya bisa lihat juga di Lombok sendiri, teman-teman bisa lihat contohnya di lapangan-lapangan futsal. Kemudian untuk struktur yang cukup rumit, kalau di Indonesia, saya di Jogja waktu kuliah pernah lihat parkir susun di Malioboro itu ada 5 tingkat, itu sudah menggunakan baja komposit ya. Struktur utamanya baja, lalu pladaknya menggunakan beton. Itu pencapaian yang cukup baik sampai saat ini dalam skop penggunaan baja sebagai bahan konstruksi. Tapi di balik itu semua ya pasti baja juga punya kekurangan ya. Sorry minum dulu. Untuk kekurangannya sendiri ini lebih kepada pemeliharaannya. Kenapa saya bilang kepemeliharaan? Karena kita tahu sendiri baja bahan materialnya penyusunnya adalah dari besi tua, dari material Fe yang sangat rentan akan korosi. Korosi itu adalah karatan maksudnya ya. Karatan sendiri bisa menyebabkan melemahnya kekuatan si baja itu sendiri dan sedikit mengurangi estetika atau keindahan bajanya. Nah, dan ini yang menjadi kelemahan atau kekurangan si baja itu sendiri. Maka dari itu perlu pemeliharaan yang cukup teratur dan berkala, dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak ya.
Maksudnya di sini adalah pembelian berkala itu dengan pengecetan ya. Ya teman-teman bisa bayangin kalau misalkan sekarang ada tower, misalkan kayak Menara Eiffel atau tower-tower Sutet, itu kan terpapar langsung oleh udara ya, oleh temperatur yang berubah-ubah setiap harinya. Nah itu perlu dilakukan pemeliharaan seperti pengecatan dengan cat yang anti korosi dan mungkin anti apa ya, anti lecet dan sebagainya, itu untuk menghindari kelemahan dari struktur si baja itu sendiri. Di sisi lain, baja sendiri punya karena kerampingannya ya dan cukup ringan, itu rentan tekuk juga. Tekuk itu rentan patah juga. Tapi itu di beberapa kondisi. Asal strukturnya dan alat sambungnya punya rangkaian yang sangat baik dan dan cukup kuat, itu saya rasa bahaya tekuk bisa dihindari. Nah ini tadi kekuatan baja dipengaruhi oleh temperatur. Nah pada temperatur yang tinggi kekuatannya bisa berkurang. Nah itu beberapa kelemahannya. Sehingga intinya yang perlu diatasi dari kelemahan-kelemahan ini adalah pemeliharaan yang berkala dan pelaksanaan konstruksi yang sesuai aturan yang berlaku. Oke. Untuk ya sekarang kita ke macam-macam baja. Macam-macam baja sendiri di sini saya tampilkan seperti gambar yang di awal tadi. Itu terbagi menjadi 4. Ada baja plat. Ini baja plat ya. Ini baja plat. Ada yang gulungan, ada juga yang lempengan. Kemudian baja profil. Lalu ada baja beton. Nah itu tulangan beton. Ada yang ulir, ada yang polos. Lalu ada baja karbon. Baja karbon itu nanti saya tayangkan gambarnya di slide berikutnya ya. Oke. Nah ini baja plat sendiri. Nah tadi saya kasih tahu itu baja plat itu ada yang gulungan, ada yang juga lempengan. Nah si baja plat sendiri ini wujudnya ya berupa plat atau lembaran-lembaran dengan tebal kisaran 3 mm sampai 60 mm. Nah untuk permukaan bajanya ada yang polos, ada juga yang bermotif. Untuk keperluannya sendiri atau tujuan pemakaiannya ini difungsikan untuk kebutuhan tertentu ya. Untuk plat-plat seperti ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ya, selain konstruksi ada untuk juga pembuatan perkakas rumah tangga ya. Kemudian kita lanjut, ada baja profil. Nah ini yang sering kita gunakan untuk konstruksi sipil. Nah ini biasanya lonjorannya panjangnya 6 meter ya, dengan bentuk profil yang berbeda-beda, bentuknya banyak. Nah ini terbagi juga menjadi beberapa spesifikasi. Kalau di PP BBG itu diatur bentuk dan atau profilnya itu berdasarkan penomoran BJ gitu ya. Nanti ada BJ 52, ada BJ 33. Nah untuk gedung-gedung bertingkat ya biasanya dipakai baja profil I, profil WF, profil siku. Nah untuk rumah-rumah sederhana, rumah-rumah tinggal, kemudian rumah-rumah dinas atau perkantoran, biasanya cukup dengan baja ringan atau baja profil yang punya spesifikasi pembebanan rendah. Kemudian untuk baja beton ya ini ya yang kita lihat, ini baja tulangan, ada yang ulir, ada yang polos. Ini lonjorannya bisa lonjor itu panjangnya 12 meter. Nah ini keperluannya yaitu ya untuk penulangan beton atau pembesian beton. Ya bentuknya lonjoran-lonjoran semua. Kemudian baja karbon. Untuk baja karbon sendiri itu bentuknya ada yang hollow, ada yang bongkahan. Nah material ini biasa kita gunakan malah banyak untuk pondasi, saya rasa bisa untuk terpancang. Tapi yang kalau untuk bentuknya bongkahan seperti ini banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan kayak ya untuk obeng, lalu untuk gunting, pisau, pokoknya semua peralatan untuk perkakas yang berbahan dasar dari
baja ya. Oke, kemudian untuk jenis bajanya ini ya sudah saya sampaikan tadi juga, jenis bajanya itu dibedakan dengan penomoran ya. Ini sudah diatur dari PPBBG, itu terbagi menjadi BJ33 sampai BJ52 dengan nilai tegangan leleh dan tegangan dasar yang bervariasi. Pemilihan dari jenis-jenis baja struktural ini ya kembali lagi tergantung kebutuhan dan pembebanan dari desain perencanaan yang kita gunakan untuk membangun konstruksi baja. Nah, ini jenis-jenis baja struktural tadi, bentuk-bentuknya seperti ini. Ada yang profil I, ada yang profil kanal, ada yang profil L, kemudian ada yang bentuknya bulat, ada yang persegi, ada yang plat gitu. Nah, ini untuk baja struktural yang punya tebal lebih tipis dari baja profil yang tadi. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk ya baja peruntukan untuk baja-baja ringan gitu ya, untuk struktur-struktur yang pembebanannya tidak terlalu tinggi dan pembebanan yang untuk struktur-struktur baja yang sederhana dan tidak kompleks. Ya, ini sifat-sifat baja ada terbagi menjadi sifat fisik dan mekanik. Kalau untuk sifat fisik kita bisa tahu itu dari berat, kemudian berat jenisnya dan daya hantar panas serta konduktivitas listrik si baja itu. Nah, untuk ini sifatnya itu sangat rentan mengalami perubahan kalau ada pengaruh dari beban dan temperatur yang berubah-ubah ya. Nah, sifat mekaniknya itu ada 4, ada sifat kekuatan, ada elastis, ada kekerasan, ada ketangguhan. Kalau untuk sifat kekuatan sendiri, ini kita kembali ke kekuat tarik si baja sendiri tadi. Dia menonjol di kuat tarik, bisa juga dia menahan gaya tekan, lentur sama geser, tapi dia lebih menonjol untuk menekan gaya tarik ya. Nah, ini ada skemanya tersendiri dalam menahan gaya tarik. Jadi dari segi kekuatannya, sifat kekuatannya, si baja sendiri dalam menahan gaya tarik itu saat menerima beban maka cenderung mengalami deformasi atau perubahan bentuk akibat tegangan yang terjadi. Akibat perubahan bentuk tersebut menimbulkan terjadinya regangan atau strain. Nah, si regangan sendiri ini si regangan sendiri ini punya persamaan, yaitu perubahan panjang dibagi dengan panjang awal dari si baja itu sendiri. Nah, itu nanti di sana diketahui regangannya besarnya berapa. Lalu setelah itu akan diketahui nanti yang namanya modulus elastisitasnya atau modulus Youngnya dengan membandingkan tegangan dan besar regangan dari sifat dari baja sendiri dalam menahan gaya tarik. Nah, untuk tegangan sendiri itu terbagi menjadi 3, itu ada tegangan baja dalam keadaan elastis, lalu ada tegangan leleh, dan ketiga adalah ada tegangan maksimum baja. Kemudian ada sifat elastis. Sifat elastis sendiri menggambarkan baja setelah mengalami puncak beban maksimum, lalu ada kemungkinan dia kembali ke bentuk yang semula. Nah, ini kita bisa uji sifat elastisnya dengan melakukan uji tarik. Lalu untuk sifat kekerasannya, ini kita bisa tahu dengan cara melihat tingkat kekuatan si baja sendiri dalam menerima benturan. Ya, pengujiannya bisa dilakukan dengan pengujian kekerasan Rockwell, Brinell atau ultrasonik ya. Dan yang terakhir adalah sifat ketangguhannya. Sifat ketangguhan ini menggambarkan hubungan antara jumlah energi yang diserap baja sampai baja itu terputus. Jadi semakin kecil energi yang diterima oleh baja, maka makin rapuhlah si baja tersebut. Makin rapuh si baja tersebut, maka makin kecil
ketangguhannya. Nah, uji yang bisa kita lakukan untuk melihat toughness atau ketangguhan si baja ini dengan cara memberi pukulan mendadak atau impact atau pukul takik. Sifat mekanik ini bisa kita tahu ya keseluruhan untuk mengetahui perilaku dari si baja sendiri dalam menerima beban. Nah, parameter sifat-sifat mekanik ini ya biasa digunakan para peneliti atau pekerja konstruksi untuk mengetahui mutu dari baja itu sendiri. Oke, untuk sifat mekanis lainnya ya ini sudah ada dalam bentuk angka. Secara umum modulus elastisitas baja itu besarnya adalah 200.000 MPa, kemudian modulus gesernya 80.000 MPa. Lalu angka Poissonnya itu 0,3 dan koefisien pemuaiannya itu 12 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Nah, ini alat sambung baja. Untuk alat sambung baja standar aja teman-teman, karena sifatnya tadi yang ringan, kemudian relatif kecil dan mudah dibongkar pasang, maka alat sambungnya ada berupa paku serta paku dan baut. Dan untuk sambungan permanen bisa menggunakan las. Ya, ini teman-teman bisa mengetahui detail perhitungannya nanti di mata kuliah struktur baja 1. Ya, ini perbedaan baja, kayu, beton, dan beton konvensional ya. Yang saya bisa highlight di sini adalah pertama itu dari beratnya. Baja mempunyai berat yang cukup ringan dibanding beton bertulang ya. Dibanding kayu dan beton konvensional, baja masih mempunyai berat yang cukup gede. Tapi dibanding beton bertulang yang biasa kita gunakan untuk konstruksi, baja masih mempunyai berat yang lebih ringan. Ketahanan karatnya tentu saja tidak seperti kayu, beton, dan beton konvensional ya. Kalau baja sendiri kena rentan korosi, jadi ketahanan akan karatnya itu relatif kecil. Kemudian dampak perubahan terhadap temperatur, kalau baja itu terhitung sebenarnya cukup fluktuatif atau bisa kita katakan cepat. Di sini lambat, saya kurang tahu parameternya seperti apa. Tapi kalau terhadap suhu, baja sendiri itu rentan mengalami perubahan ya, seperti penjelasan di awal tadi. Kemudian untuk perawatan baja ya cukup ya berkala ya. Harus ada perawatan dalam jangka waktu tertentu untuk mempertahankan kekuatan si baja sendiri dalam mengantisipasi korosi dan lecet atau kerentanan takik. Kemudian untuk rata-rata usia material, baja terhitung cukup lama dibanding material yang lain. Ini karena tidak lepas juga dari pemeliharaan yang berkala ya. Kalau pemeliharaan berkalanya intensif, ya otomatis usia materialnya juga bisa cukup lama. Ya, ini gambaran aplikasi baja juga, tapi ini di konstruksi yang megah dan kompleks yang saya tampilkan teman-teman. Kalau di depan tadi yang secara umum aja ya gambaran awalnya, tapi ini konstruksi-konstruksi yang udah ada di dunia dan sekarang bisa menjadi ikon salah satu negara di mana struktur baja itu berada. Nah, ini untuk pipeline atau penstock ya, pipa-pipa gede untuk PLTA. Nah, itu dari bersumber materialnya dari baja. Kemudian ini jembatan yang di San Francisco. Tuh teman-teman bayangin ya, jembatan segede itu tuh pure baja semua struktur utamanya. Kemudian ada dome, ini saya kurang tahu di mana, cuman strukturnya dominan baja. Lalu ada tower atau menara Eiffel. Nah, ini udah strukturnya kompleks, terus megah. Ya kita nggak kebayang ya gimana pelaksanaannya sampai saat ini dan biaya yang dikeluarkan. Dan ya pada intinya itu semua material dasarnya adalah baja ya. Ya untuk pembahasan baja saya cukupkan karena kita bahas mengenai ilmu bahan bangunan. Jadi saya tidak bahas secara spesifik untuk perencanaannya seperti apa. Itu teman-teman nanti bisa
bisa lihat atau bisa menganalisis langsung di mata kuliah struktur baja ya. Di sini gambaran-gambaran awalnya saja untuk pemanfaatannya sebagai bahan bangunan. Oke, itu saja teman-teman. Maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa lebih membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Saya yakin teman-teman masih banyak bingungnya. Oke, silakan kalau bingung disampaikan di grup WhatsApp, kita diskusikan ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.